Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada orang atau tetangganya habis minum alkohol, habis mabuk, besoknya tuh tiba-tiba nggak bisa lihat, tiba-tiba penglihatannya turun, tiba-tiba buta. Itu kemungkinan penyebabnya karena ini. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada pagi hari ini saya mau berbagi ilmu ya tentang toksik optik neuropati karena alkohol. Mungkin nggak familiar ya untuk penyakit ini ya, tapi ada baiknya kita tahu. Jadi kita mungkin kalau misalnya di sekitar kita ada yang mengalami gejala seperti ini, kita bisa misalnya kasih masukan seperti itu ya. Untuk definisinya, jadi toksik optik neuropati karena alkohol ini adalah kerusakan pada saraf mata disebabkan karena alkohol. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada orang atau tetangganya habis minum alkohol, habis mabuk, besoknya tuh tiba-tiba nggak bisa lihat, tiba-tiba penglihatannya turun, tiba-tiba buta. Itu kemungkinan penyebabnya karena ini. Jadi ini itu kalau misalnya orang minum alkohol, maka kadar alkohol di dalam darah itu akan meningkat. Apalagi kalau sampai mabuk, berarti kadar alkoholnya tinggi sekali. Nah, kadar alkohol yang tinggi ini bisa meracuni. Kalau pada kasus ini yang diracuni adalah saraf matanya. Kalau saraf mata keracunan alkohol, efeknya dia jadi bengkak, fungsinya menurun, lama-lama bisa layu, dan lama-lama bisa mati sarafnya. Oke. Untuk insidennya, biasanya gangguan ini banyak terjadi di daerah-daerah yang orang penduduknya suka sering minum alkohol. Misalnya di luar negeri itu kan banyak yang minum alkohol lebih umum. Tapi di Indonesia juga ada, misalnya minum oplosan atau minuman beralkohol itu juga ada. Jadi di Indonesia kasus ini juga cukup banyak. Biasanya menyerang ya usia-usia produktif biasanya ya yang lebih sering minum seperti itu. Terus biasanya juga secara umum laki-laki lebih sering daripada perempuan. Oke. Gejalanya apa sih penyakit ini? Gejalanya adalah tajam penglihatannya turun mendadak. Turunnya itu drastis, yang tadinya bisa lihat huruf kecil mungkin cuma bisa lihat cahaya atau cuma lihat bayangan-bayangan aja, dan itu nggak ada rasa nyeri. Jadi tiba-tiba turun aja, nggak merasa apa-apa, tiba-tiba nggak bisa lihat kayak gitu. Terus bisa kelainannya ini bisa sementara, bisa juga permanen atau selamanya. Oke? Bisa mengenai satu mata atau dua-duanya. Terus setelah ditanya-tanyain ternyata ada riwayat minum alkohol entah sebelumnya, malamnya, kayak gitu. Gejalanya juga disertai dengan gangguan penglihatan warna. Jadi bisa jadi lihat warna kok warnanya lebih kabur, lebih semu-semu. Nah itu salah satu gejalanya. Terus apabila dibawa berobat, apa aja sih yang diperiksa? Kalau dibawa berobat di rumah sakit akan diperiksa satu, tajam penglihatannya. Seberapa turun sih, seberapa drastis sih turunnya. Terus pemeriksaan buta warna, karena tadi warna juga terpengaruh ya karena keracunan alkohol ini. Terus lapang pandang, cek darah lengkap. Dari cek darah biasanya bisa diketahui sih mungkin kadar alkoholnya tinggi. Terus pemeriksaan perimetri. Untuk prognosisnya atau kelanjutannya apabila pernah mengalami seperti ini macam-macam. Ada yang setelah pengobatan dapat membaik, ada yang tidak membaik. Tergantung dia cepat atau enggak dibawa berobat. Kadang-kadang orang itu mungkin takut atau nggak tahu harus ngapain, jadi misalnya seminggu kemudian baru dibawa berobat, dan itu sudah terlambat ya, karena sudah lama kerusakannya. Terus kedua, jenis yang diminum apa? Kalau misalnya alkohol aja mungkin masih lebih baik daripada oplosan yang campurannya bahkan nggak tahu. Yang asal campur itu lebih berbahaya karena lebih beracun seperti itu. Terus kalau dibawa rumah sakit diapain sih kasus seperti ini? Pertama, tentunya harus di stop alkoholnya, stop minum alkoholnya. Kedua, kalau di rumah sakit biasanya diberikan seperti steroid dan obatnya itu minimal 5 hari. Minimal maksudnya 5 hari. Setelah pengobatan bisa membaik atau enggak. Seperti tadi saya jelaskan, bisa ada yang membaik dan bisa ada yang enggak. Tergantung ya faktor-faktor yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai toksik optik neuropati, boleh ditanya. Terima kasih.
bapak-bapak ibu-ibu mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada pernah lihat kasus seperti ini mau menanyakan. Bapak. Mungkin itu ada yang kenal seperti itu, pengobatannya harus dibawa ke dokter ya, harus dibawa ke rumah sakit ya. Iya Pak, harus dibawa ke rumah sakit karena obat-obatannya khusus dan yang boleh memberikan hanya dokter. Dan obatnya biasanya lewat infus Pak, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit karena semakin lama ditunda, kerusakannya semakin tidak bisa kembali. Jadi secepat mungkin. Mungkin itu masih bisa diobati ya seperti itu. Seperti yang saya jelaskan Pak, dengan pengobatan pun ada yang bisa kembali, ada yang tidak. Tergantung seberapa cepat ditangani, tergantung jenis yang diminum.